This is Formula One. Selama hampir 2 dekade, nama Red Bull Racing selalu identik dengan satu sosok, yaitu Christian Horner. Di bawah kepemimpinannya, tim asal Milton Keynes itu menjelma menjadi salah satu kekuatan terbesar dalam sejarah Formula 1. Bersama para insinyur terbaik, Red Bull berhasil melahirkan mobil-mobil yang mendominasi lintasan dan mengantarkan Sebastian Vettel hingga Max Verstappen meraih gelar juara dunia. Namun, dunia Formula 1 selalu penuh kejutan. Setelah sekian lama memimpin Red Bull, era Christian Horner akhirnya resmi berakhir. Keputusan tersebut menjadi salah satu peristiwa paling mengejutkan dalam beberapa musim terakhir. Banyak penggemar bertanya-tanya, bagaimana nasib Red Bull setelah kehilangan sosok yang selama ini menjadi wajah utama tim. Pertanyaan itu kini mulai menemukan jawabannya. Red Bull menunjuk Laurent Mekies sebagai CEO sekaligus tim prinsipal yang baru. Sosok asal Prancis ini bukanlah nama asing di pedok Formula 1. Ia pernah bekerja bersama FIA, kemudian bergabung dengan Ferrari sebagai Racing Director, sebelum dipercaya memimpin Racing Bulls. Berkat pengalamannya yang luas di berbagai bidang, Red Bull yakin Mekies adalah orang yang tepat untuk membawa tim memasuki babak baru. Meski begitu, tugas yang diemban Mekies jelas tidak mudah. Ia datang di saat Red Bull sedang menghadapi tantangan besar. Dominasi yang pernah mereka nikmati mulai memudar, sementara para rival seperti Mercedes, Ferrari, dan McLaren terus berkembang dengan sangat cepat. Regulasi baru juga membuat persaingan semakin ketat, sehingga setiap keputusan teknis memiliki dampak yang sangat besar terhadap performa mobil. Dalam hari-hari pertamanya memimpin tim, Laurent Mekies tidak datang dengan janji-janji muluk. Ia justru memilih fokus pada satu hal yang menurutnya paling penting, yaitu menjaga kekuatan orang-orang di balik layar Red Bull. Dalam pernyataannya, Mekies mengaku melihat Red Bull sebagai kumpulan orang-orang terbaik di dunia motorsport. Menurutnya, tugas utama seorang pemimpin bukan mengubah semuanya secara drastis, melainkan memastikan setiap individu mampu bekerja dalam kondisi terbaiknya. Pendekatan tersebut cukup berbeda dibandingkan gaya kepemimpinan sebelumnya. Jika Horner dikenal sebagai figur yang sangat dominan dalam mengambil keputusan, Mekies lebih banyak berbicara mengenai kolaborasi, komunikasi, dan kerjasama antar departemen. Ia percaya bahwa Formula 1 modern tidak bisa dimenangkan hanya oleh satu orang, melainkan oleh ribuan detail kecil yang dikerjakan secara bersama-sama. Perubahan itu memang belum langsung terlihat dari hasil balapan, namun suasana internal tim mulai menunjukkan arah yang lebih positif. Banyak pihak di pedok menilai bahwa Mekies berusaha membangun lingkungan kerja yang lebih terbuka, sehingga setiap divisi dapat menyampaikan ide dan solusi tanpa hambatan. Di sisi lain, tantangan terbesar tetap berada di lintasan. Mobil Red Bull tidak lagi menjadi tolok ukur seperti beberapa musim lalu. Perubahan regulasi membuat keunggulan yang dahulu mereka miliki perlahan menghilang. Kini mereka harus bekerja jauh lebih keras untuk mengejar para rival yang terus berkembang setiap akhir pekan. Situasi tersebut tentu menjadi perhatian Max Verstappen. Sebagai pembalap yang sudah terbiasa bertarung memperebutkan kemenangan, Verstappen membutuhkan mobil yang mampu bersaing di barisan depan. Dalam beberapa kesempatan, ia juga menegaskan bahwa performa mobil merupakan faktor utama yang menentukan masa depannya bersama Red Bull. Laurent Mekies sendiri tidak menampik hal tersebut. Ia mengatakan bahwa Verstappen masih berkomitmen penuh bersama Red Bull. Namun komitmen itu harus dibarengi dengan kemampuan tim menghadirkan mobil yang kompetitif. Menurut Mekies, fokus utama saat ini bukan membahas rumor kepindahan Verstappen, melainkan mengembalikan Red Bull ke posisi yang semestinya, yaitu bersaing memperebutkan kemenangan di setiap Grand Prix. Kalimat tersebut menunjukkan bahwa Mekies memahami betul prioritas tim. Di Formula 1, tidak ada pembalap yang ingin terus berada di belakang. Jika Red Bull gagal bangkit, tekanan dari luar akan semakin besar. Rumor mengenai masa depan Verstappen pun akan terus bermunculan sepanjang musim. Namun di balik tekanan itu, Mekies justru melihat sebuah peluang. Menurutnya, kondisi saat ini memaksa Red Bull untuk berbenah dari berbagai sisi. Tim tidak hanya fokus memperbaiki mobil yang digunakan musim ini, tetapi juga mulai mengalihkan perhatian pada proyek besar berikutnya. Regulasi nul baru Formula 1 membuat seluruh pabrikan harus mempersiapkan mobil generasi berikutnya jauh-jauh hari. Karena itu, Red Bull kini mengalokasikan sebagian besar sumber dayanya untuk memastikan mereka siap menghadapi era baru tersebut. Bagi Mekies, inilah momen yang menentukan masa depan Red Bull.
Ia sadar bahwa membangun kembali dominasi tidak bisa dilakukan hanya dalam 1 atau 2 balapan. Dibutuhkan kesabaran, strategi yang matang, dan kerjasama dari seluruh anggota tim. Dan mungkin inilah awal dari sebuah babak baru Red Bull Racing. Namun, perubahan yang dibawa Lauren Mekies bukan hanya soal siapa yang duduk di kursi tim principal. Perubahan itu juga mulai terlihat dari cara Red Bull bekerja setiap hari. Sejak pertama kali masuk ke markas tim di Milton Keynes, Mekies memilih untuk lebih banyak mendengarkan daripada langsung membuat perubahan besar. Ia menemui para insinyur, mekanik, hingga staf di berbagai divisi untuk memahami bagaimana tim bekerja dan apa saja tantangan yang mereka hadapi. Langkah tersebut mendapat respons positif dari banyak orang di dalam tim. Mekies dinilai mampu menciptakan suasana kerja yang lebih terbuka, di mana setiap orang merasa pendapatnya didengar. Di dunia Formula 1 yang sangat kompetitif, komunikasi menjadi salah satu faktor penting. Kesalahan kecil dalam koordinasi bisa berdampak besar terhadap hasil balapan, sehingga pendekatan yang lebih kolaboratif diharapkan mampu meningkatkan efektivitas kerja seluruh tim. Meski demikian, tantangan terbesar tetap berada di sisi teknis. Red Bull kini tidak lagi memiliki keunggulan mutlak seperti beberapa musim lalu. Mobil yang mereka gunakan masih mampu bersaing di barisan depan, tetapi tidak lagi unggul jauh atas para rival. McLaren tampil sangat konsisten sepanjang musim. Ferrari menunjukkan perkembangan yang signifikan, sementara Mercedes perlahan kembali menemukan performanya. Kondisi ini membuat setiap sesi latihan, kualifikasi hingga balapan menjadi sangat penting. Tim harus mampu memaksimalkan setiap peluang untuk mengumpulkan data dan mempercepat pengembangan mobil. Tidak ada lagi ruang untuk melakukan kesalahan, karena selisih waktu antar tim kini hanya terpaut beberapa per 10 detik. Di tengah situasi tersebut, perhatian publik tentu tertuju kepada Max Verstappen. Sebagai pembalap utama Red Bull, ia menjadi sosok yang paling merasakan perubahan performa mobil. Dalam beberapa akhir pekan balapan, Verstappen harus bekerja ekstra keras hanya untuk bisa bersaing memperebutkan podium, hal yang beberapa tahun lalu mungkin terasa tidak biasa bagi seorang juara dunia. Meski demikian, Verstappen tetap menunjukkan sikap profesional. Ia terus memberikan masukan kepada para insinyur mengenai karakter mobil dan area yang masih perlu diperbaiki. Hubungan antara pembalap dan tim menjadi semakin penting dalam fase seperti ini. Mekies pun mengakui bahwa pengalaman dan kemampuan Verstappen membaca perilaku mobil merupakan aset yang sangat berharga bagi Red Bull dalam proses pengembangan. Selain itu, Red Bull juga mulai mengalihkan fokus pada regulasi baru yang akan membawa perubahan besar di Formula 1. Setiap tim harus membagi sumber daya antara mengembangkan mobil saat ini dan mempersiapkan mobil generasi berikutnya. Mekies menyebut keputusan tersebut sebagai tantangan besar karena kesalahan dalam menentukan prioritas bisa berdampak hingga beberapa musim ke depan. Di sisi lain, Red Bull juga harus menghadapi persaingan yang semakin ketat di luar lintasan. Para rival terus merekrut insinyur-insinyur terbaik dan meningkatkan fasilitas mereka. Dalam kondisi seperti ini, menjaga kekompakan tim menjadi sama pentingnya dengan menciptakan mobil yang cepat. Mekies berusaha memastikan bahwa setiap anggota tim tetap memiliki motivasi tinggi meski hasil di lintasan belum sepenuhnya sesuai harapan. Menurutnya, budaya juara tidak dibangun hanya saat tim sedang menang. Justru ketika menghadapi masa-masa sulit, karakter sebuah tim akan benar-benar terlihat. Filosofi inilah yang mulai ia tanamkan kepada seluruh personel Red Bull. Meski masih terlalu dini untuk menilai hasil kepemimpinannya, sejumlah pengamat Formula 1 melihat adanya perubahan positif dalam cara Red Bull beroperasi. Mereka menilai Mekies tidak berusaha menjadi Christian Horner yang baru, melainkan membawa identitasnya sendiri sebagai pemimpin. Pendekatan yang lebih tenang, komunikatif dan fokus pada kerjasama menjadi ciri khas yang mulai terlihat sejak ia mengambil alih kendali tim. Kini pertanyaan terbesar adalah apakah perubahan budaya tersebut akan mampu diterjemahkan menjadi peningkatan performa di lintasan. Sebab pada akhirnya, dunia Formula 1 hanya mengenal satu ukuran keberhasilan, hasil balapan. Bagi Red Bull, setiap Grand Prix berikutnya akan menjadi kesempatan untuk membuktikan bahwa mereka masih memiliki kemampuan untuk kembali bersaing di puncak klasemen.
Jika berhasil, maka era Lauren Makis bukan hanya akan dikenal sebagai masa transisi setelah Christian Horner, tetapi juga sebagai awal dari kebangkitan baru Red Bull.